Kamu stres bukan karena anakmu susah diatur, tapi karena kamu mencoba mengontrol hal yang secara biologis belum siap mereka pahami. Seringkali kita merasa menjadi orang tua terburuk di dunia saat anak berteriak di tengah swalayan, menolak makan, atau tantrum hanya karena hal sepele. Dada kita sesak, napas memburu, dan amarah memuncak hingga ubun-ubun. Tapi hari ini, mari kita berhenti sejenak. Ambil napas panjang. Kita akan membedah rasa frustrasi ini bukan dari seberapa baik atau buruknya didikan kita, melainkan melalui lensa sains neurologi dan kebijaksanaan kuno yang membebaskan. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa anak adalah miniatur orang dewasa. Kita berharap mereka bisa mencerna logika, mengerti kata tunggu, atau memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Padahal, ekspektasi inilah yang menjadi akar penderitaan kita sebagai orang tua. Saat anak bertingkah tidak sesuai dengan naskah ideal di kepala kita merasa gagal. Kita merasa kehilangan kendali. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar pernah memiliki kendali tersebut sejak awal? Ataukah kita sedang memaksakan kehendak pada sebuah sistem biologi yang masih dalam tahap konstruksi? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf stoik bernama Epictetus merumuskan sebuah konsep yang disebut dikotomi kendali. Ia berkata bahwa sumber kebahagiaan dan kedamaian sejati berasal dari kemampuan kita membedakan dua hal, apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Kebanyakan stres manusia, terutama dalam pengasuhan anak, terjadi karena kita menghabiskan energi yang luar biasa besar untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar yurisdiksi kita. Kita mencoba mengontrol respon emosional orang lain, dalam hal ini anak kita. Sebagai orang tua modern, kita sering dijejali dogma bahwa jika kita melakukan teknik A, B, dan C, maka anak pasti akan menjadi penurut, tenang, dan cerdas. Ini adalah jebakan ilusi kontrol. Ketika anak tetap tantrum meskipun kita sudah menerapkan semua teknik dari buku parenting terbaik, ego kita terluka. Kita merasa anak secara sengaja menentang kita. Kita menganggap tangisan mereka sebagai serangan pribadi terhadap otoritas kita. Inilah titik di mana filosofi Stoik meminta kita untuk merombak total cara pandang kita terhadap perilaku anak. Untuk benar-benar memahami mengapa stoikisme sangat relevan di sini, kita harus memadukannya dengan penemuan mutakhir di bidang neurologi perkembangan. Otak manusia tidak lahir dalam keadaan matang secara keseluruhan. Bagian otak yang bertanggung jawab atas logika, pengendalian impuls, empati, dan perencanaan masa depan disebut korteks prefrontal. Ini adalah area yang membuat kita bisa berpikir jernih dan menahan diri dari melempar piring saat sedang marah. Namun, ada satu fakta biologis yang harus diresapi setiap orang tua. Faktanya adalah, korteks prefrontal pada anak-anak belum sepenuhnya berkembang. Area otak ini ibarat bangunan yang masih dalam tahap konstruksi pondasi dan baru akan benar-benar matang saat mereka berusia pertengahan 20-an. Bayangkan, 25 tahun. Jadi, ketika kita menuntut seorang anak balita atau anak kecil untuk mengendalikan emosinya, duduk diam saat merasa bosan, atau memahami alasan logis mengapa mereka tidak boleh makan cokelat sebelum tidur, kita sebenarnya sedang menuntut hal yang secara biologis tidak mungkin. Jika korteks prefrontal mereka belum bekerja optimal, lalu bagian otak mana yang mengemudikan perilaku anak? Jawabannya adalah amigdala. Amigdala adalah pusat emosi dan alarm ancaman di otak manusia yang sudah berkembang penuh sejak lahir. Amigdala tidak mengenal logika. Ia hanya mengenal mode bertahan hidup, melawan, lari, atau membeku. Ketika anak merasa lelah, lapar, atau kecewa karena mainannya rusak,
amigdala mereka membajak seluruh sistem otak. Mereka tidak sedang merencanakan pemberontakan. Mereka sedang mengalami keadaan darurat neurologis. Sekarang mari kita hubungkan kembali fakta sains ini dengan kebijaksanaan Epictetus. Jika perkembangan korteks prefrontal anak adalah proses biologis murni, apakah hal itu berada di bawah kendali kita? Tentu saja tidak. Kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan saraf mereka hanya dengan membentak, menghardik anak karena mereka tidak bisa meregulasi emosi sama irasionalnya dengan marah pada cuaca karena turun hujan atau marah pada anak anjing karena tidak bisa mengeong. Kita marah pada hukum alam. Inilah momen di mana transformasi besar terjadi. Menyadari bahwa ketidakmampuan anak untuk nurut bukanlah kegagalan kita, melainkan bagian dari desain evolusi, membebaskan kita dari beban yang sangat berat. Kita bisa mulai melepaskan ilusi kontrol tersebut. Kita tidak bisa mengontrol kapan amigdala anak akan terpicu. Kita tidak bisa memaksa otak mereka memproses logika yang belum mereka miliki alatnya. Penderitaan kita akan langsung berkurang separuh ketika kita berhenti mencoba mengontrol apa yang mustahil dikontrol. Lalu, jika kita tidak bisa mengontrol emosi atau perilaku anak di saat mereka sedang didominasi amigdala, apa yang sebenarnya ada dalam kendali kita? Filosofi Stoik menjawab dengan tegas. Satu-satunya hal di seluruh alam semesta ini yang bisa kamu kendalikan adalah penilaianmu, persepsimu, dan responsmu sendiri. Titik. Kita tidak mengontrol badai tantrum anak, tapi kita memegang kendali penuh atas bagaimana kita merespons badai tersebut. Apakah kita akan ikut menjadi badai atau menjadi jangkar yang kokoh? Langkah praktis pertama yang bisa kita ambil dari gabungan neurologi dan stoikisme adalah apa yang sering disebut sebagai the stoic pause atau jeda stoik. Viktor Frankl, seorang psikiater penyintas Holocaust yang sangat dipengaruhi oleh stoikisme, pernah berkata bahwa antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Dan di dalam ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih. Saat anak mulai berteriak, itu adalah stimulus. Ruang jeda sebelum kita membalas berteriak adalah letak kekuatan pengasuhan kita. Tugas utama kita bukanlah segera menghentikan tangisan anak. Tugas pertama kita adalah memperlebar ruang jeda tersebut di dalam diri kita. Saat anak menumpahkan susu dengan sengaja, sebelum amigdala kita sendiri ikut terpicu dan kita refleks membentak, ambil napas dalam, sadari apa yang sedang terjadi. Katakan pada diri sendiri, ini hanyalah otak yang belum matang sedang kesulitan menghadapi dunia. Dengan memberikan narasi objektif pada situasi, kita mengaktifkan korteks prefrontal kita sendiri. Ketika kita berhasil tetap tenang, keajaiban neurologis terjadi yang disebut sebagai koregulasi. Karena anak belum memiliki alat neurologis untuk menenangkan diri mereka sendiri, mereka secara biologis diatur untuk menyerap energi dan keadaan emosi pengasuhnya. Saat kita merespons tantrum mereka dengan ketenangan bak patung marmer stoik, kita pada dasarnya sedang meminjamkan korteks prefrontal kita kepada mereka. Otak mereka membaca sinyal damai dari kita yang perlahan-lahan akan meredakan alarm amigdala mereka. Sebaliknya, apa yang terjadi jika kita merespons ledakan emosi anak dengan ledakan emosi kita sendiri? Secara biologis, kita sedang mengirim sinyal bahaya ke otak anak. Amigdala mereka akan semakin panik karena sosok pelindung utama mereka justru berubah menjadi sumber ancaman. Api dibalas dengan api hanya akan menciptakan kebakaran hutan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan api yang dilemparkan dunia kepada kita, tetapi kita selalu bisa memilih untuk menjadi air.
Ini mengharuskan kita melakukan pergeseran paradigma secara radikal tentang makna pengasuhan. Kita harus berhenti mendefinisikan kesuksesan parenting dari seberapa nurut anak kepada kita. Ketaatan buta bukanlah tanda perkembangan otak yang sehat, melainkan seringkali merupakan respons ketakutan. Jika kita memaksa anak patuh melalui intimidasi, kita memang bisa mengubah perilakunya saat itu juga, tapi kita kehilangan kepercayaan mereka dan menghambat perkembangan emosional jangka panjangnya. Tujuan utama kita bukanlah menghasilkan prajurit kecil yang selalu mematuhi perintah, melainkan membimbing manusia kecil ini untuk perlahan-lahan membangun jalur saraf yang sehat di otaknya. Kita adalah fasilitator pertumbuhan, bukan diktator. Saat kita menginternalisasi konsep stoik ini, kita tidak lagi melihat perilaku buruk anak sebagai penghinaan terhadap kita. Kita melihatnya sebagaimana adanya, seorang anak manusia yang sedang kesulitan belajar beradaptasi dengan dunia yang sangat kompleks. Epictetus mengingatkan, bukan hal-hal yang terjadi yang mengganggu kita, melainkan persepsi kita tentang hal-hal tersebut. Jika anak kita berteriak di restoran, kejadian objektifnya hanyalah ada suara keras dari mulut anak kecil. Yang membuat kita berkeringat dingin dan panik adalah cerita yang kita karang di kepala kita sendiri. Cerita bahwa semua orang menghakimi kita, cerita bahwa kita gagal mendidik anak, cerita bahwa masa depan anak ini akan hancur. Pisahkan ego kita dari kejadian tersebut. Apa yang dipikirkan pengunjung restoran lain tentang gaya pengasuhanmu murni berada di luar kendalimu. Itu masuk dalam lingkaran yang tidak bisa dikontrol. Jika kamu membiarkan pandangan orang asing yang tidak tahu menahu tentang neurologi memengaruhi cara kamu memperlakukan anakmu yang sedang stres, kamu telah menyerahkan kemerdekaan mentalmu. Orang tua stoik memfokuskan energi hanya pada lingkaran kendalinya, menjaga ketenangan diri dan memastikan anak aman hingga emosinya mereda. Tentu saja, melepaskan kendali bukan berarti kita menjadi orang tua yang permisif dan membiarkan anak melakukan apa saja. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi pasif. Kita tetap harus menetapkan batasan demi keselamatan dan moralitas anak. Kita bisa menghentikan tangan anak yang hendak memukul. Kita bisa mengangkat anak menjauh dari jalan raya. Menetapkan batasan adalah tindakan yang berada di dalam kendali kita. Namun, kita harus melepaskan harapan atas reaksi anak terhadap batasan tersebut. Adalah wajar jika anak marah ketika batasan ditegakkan. Jika kamu melarang mereka makan permen sebelum makan malam, tugasmu adalah memastikan permen itu tidak dimakan. Itu adalah kendalimu. Tetapi jika anak kemudian menangis guling-guling karena kecewa, biarkan saja. Kekecewaan mereka adalah valid secara emosional, dan itu di luar kendalimu. Kamu tidak perlu marah karena mereka marah. Terimalah bahwa reaksi penolakan adalah sifat alami manusia ketika keinginannya tidak terpenuhi. Setelah badai amigdala mereda, barulah kita bisa perlahan masuk ke tahap rasional. Disinilah korteks prefrontal anak yang masih kecil itu mulai aktif kembali. Ilmu neurologi menyebut ini fase connect before redirect. Kita terhubung dahulu secara emosional, baru mengarahkan secara rasional. Katakan dengan lembut, "Ibu tahu, kamu sangat marah karena tidak boleh makan permen." Rasanya pasti tidak enak ya. Validasi emosi ini bekerja seperti kode akses yang membuka kembali jalur logika di otak anak. Filsuf stoik lainnya, Friedrich Nietzsche, menggemakan prinsip kuno yang disebut amor fati atau mencintai takdir.
Jangan hanya menoleransi tantangan dalam mengasuh anak, tapi cintailah. Momen-momen sulit saat anak tantrum, saat kamu kelelahan dan kurang tidur, adalah momen tepat di mana karaktermu sedang dibentuk. Ini adalah sasana latihan bagi kesabaran, kebijaksanaan, dan ketahanan mentalmu. Jika anak selalu penurut dan sempurna, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ubah cara pandangmu saat menghadapi anak yang meledak emosinya. Alih-alih membatin, kenapa anak ini selalu menyusahkan? Cobalah berlatih mengubah dialog internalmu menjadi, inilah kesempatan bagiku untuk mempraktikkan kesabaran tingkat dewa. Jadikan anak sebagai mitra latihan mentalmu. Semakin sering mereka menguji batasmu, semakin kuat otot regulasi emosimu. Dengan cara pandang ini, stres akan berubah menjadi tujuan. Frustrasi akan menguap digantikan oleh rasa keterpusatan diri yang kuat. Kebebasan sejati bagi seorang ibu atau ayah adalah menyadari bahwa harga diri dan kedamaian batin mereka tidak bergantung pada perilaku anak usia 5 tahun. Kamu bisa menjadi orang tua yang luar biasa baik, konsisten, dan penuh kasih. Sementara pada saat yang sama, anakmu masih memiliki fase di mana ia suka berteriak, memukul, atau membantah. Kedua hal tersebut bisa eksis secara bersamaan. Perilaku anak adalah cerminan tahap perkembangan neurologisnya, bukan raport penilaian kinerja pengasuhanmu. Setiap kali kita merespons kekacauan anak dengan ketenangan, kita secara harfiah sedang ikut campur tangan dalam pembangunan arsitektur otak mereka. Konsistensi respons damai kita secara perlahan akan membangun jalur saraf baru di otak anak. Bertahun-tahun dari sekarang, saat korteks prefrontal mereka akhirnya matang, mereka akan memiliki cetak biru regulasi emosi yang kuat yang mereka serap dari ibunya. Kita sedang menanam benih pohon ek raksasa. Kita tidak bisa marah jika besok belum tumbuh daunnya. Stoikisme mengajarkan kita tentang kesabaran radikal. Kesabaran yang tidak mengharapkan hasil instan. Kita sering hidup di budaya yang menginginkan solusi instan untuk segala hal, termasuk masalah perilaku anak. Ada puluhan video di luar sana yang menjanjikan cara membuat anak nurut dalam 5 menit. Secara sains dan filosofis, itu adalah kebohongan besar. Mendisiplinkan anak, yang akar katanya adalah discipulus, atau mengajar, adalah maraton seumur hidup, bukan sprint jarak pendek. Tentu saja kita akan gagal sesekali. Akan ada hari di mana amigdala kita ikut meledak, kita ikut berteriak, dan kita lupa pada semua teori neurologi maupun stoikisme ini. Dan tahukah kamu, itu tidak apa-apa. Epictetus tidak meminta kita menjadi dewa yang sempurna tanpa celah. Ia meminta kita menjadi pengamat yang terus belajar. Saat kamu kehilangan kendali, maafkan dirimu. Lakukan perbaikan dengan meminta maaf kepada anak. Momen meminta maaf ini justru mengajarkan mereka kerendahan hati secara nyata. Mari kita rangkum pemahaman baru ini. Anak tidak menolak untuk diatur demi membuatmu kesal. Otak mereka sekadar sedang memproses ledakan emosi tanpa alat kontrol logika. Rasa frustrasimu bukan berasal dari kenakalan anak, melainkan dari ekspektasimu yang mencoba mengendalikan proses biologis di luar kekuasaanmu. Dengan melepaskan ilusi kendali ini, kamu tidak menjadi orang tua yang pasrah. Kamu justru menjadi orang tua yang memiliki kekuatan penuh, karena sekarang energimu terfokus pada responsmu sendiri. Mulai hari ini, cobalah eksperimen kecil ini. Saat anakmu tantrum berikutnya, berhentilah sejenak. Tarik napas. Ingatlah bahwa otak depan mereka sedang tidak berfungsi. Lihat mereka bukan sebagai lawan yang harus ditaklukkan,
tapi sebagai pengembara kecil yang sedang tersesat dalam badai emosi. Jadilah mercusuar yang diam dan tegar berdiri, memberikan cahaya panduan tanpa ikut terseret oleh ombak yang ganas. Kekuatan sejati seorang orang tua ada pada ketenangannya. Jika paradigma gabungan antara stoikisme dan neurologi ini membantumu mengurangi beban di pundakmu hari ini, simpanlah pelajaran ini dekat di hatimu. Teruslah berlatih memperlebar jeda ruang dalam dirimu. Berhenti memaksa anak untuk segera nurut, dan mulailah menguasai dirimu sendiri terlebih dahulu. Bagikan pemahaman ini kepada pasangan atau teman sesama orang tua yang mungkin sedang kelelahan menyalahkan diri mereka sendiri. Mari kita ubah cara kita mencintai anak kita, dimulai dari pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.